Halo guys, kembali lagi dengan kita Perpodcastan Duniawi. Tindakan Yesus yang memperlihatkan mengasihi musuhnya. Petrus menghunuskan pedangnya ke telinga salah satu seorang prajurit bernama Malkus, lalu putus. Yesus mencari telinga itu, meludahi, dan menyembuhkan kembali telinga itu. Pandangan negara dan gereja Katolik tentang aborsi. Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu hangat dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat, di banyak tempat, dan di banyak negara, baik itu di dalam forum resmi maupun forum-forum non-formal lainnya. Sebenarnya, masalah ini sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu, di mana dalam penanganan aborsi, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar, masih mengancam perempuan dalam masa reproduksi. Gereja Katolik menentang segala bentuk prosedur aborsi atau pengguguran kandungan yang tujuan langsungnya adalah untuk menghancurkan embrio, blastosis, zigot atau janin karena berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuatnya. Pandangan dan sikap gereja terhadap hukuman mati, bunuh diri, dan eutanasia. Menurut kitab suci yaitu bahwa nyawa manusia tidak boleh diremehkan karena kehidupan manusia mempunyai nilai yang teristimewa yang bersifat pribadi, sehingga manusia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri, sebab hanya Tuhan yang boleh mengambil kembali nyawa manusia. Menurut Katekismus Gereja Katolik, bunuh diri bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup dan juga melanggar hukum cinta kepada diri sendiri dan sesama. Pandangan gereja tentang eutanasia. Menurut Katekismus Gereja Katolik, penjelasan ajaran Gereja Katolik yang menolak dengan tegas eutanasia aktif. Kongregasi untuk Ajaran Iman mengenai eutanasia aktif sangat jelas bahwa tidak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan, entah untuk dirinya sendiri, untuk orang lain yang dipercaya kepadanya. Penderitaan yang harus diringankan bukan dengan pembunuhan, melainkan dengan pendampingan oleh seorang teman. Ensiklik Eutanasia merupakan pelanggaran berat terhadap hukum Allah karena itu berarti pembunuhan manusia yang disengaja dan dari sudut moral tidak dapat diterima. Hubungan antara narkoba dan HIV/AIDS. Berdasarkan data IBBS atau Integrated Biological Behavioral Surveillance, penggunaan narkoba suntik atau penasun merupakan kelompok yang sangat berisiko terhadap HIV/AIDS karena perilaku berbagi peralatan suntik narkoba secara bergantian menyebabkan penularan HIV/AIDS lebih tinggi dibandingkan dengan cara penularan lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia. Yang pertama, membuat tata tertib yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang kedua, memberikan contoh yang baik kepada warga di sekitar. Yang ketiga, melakukan kewajiban yang semestinya yang telah ada di masyarakat. Yang keempat, tidak membeda-bedakan masyarakat berdasar golongan dan sebagainya. Dan yang terakhir, membantu tetangga jika mereka tengah berada dalam kondisi kesusahan. Hak asasi manusia dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. HAM berlaku secara universal. Hak asasi manusia dalam terang ajaran gereja yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Hak ini diberikan kepada seseorang atas dasar kedudukan, pangkat atau situasi. Namun masih saja lingkungan gereja di Indonesia, hak asasi manusia belum dikenal dengan baik. Perjuangan gereja dalam menegakkan HAM. Yang pertama, melalui perjanjian lama. Salah satu pengalaman umat Israel yang sangat menentukan sejarah selanjutnya adalah pengalaman pembebasan ketika martabat mereka diinjak-injak oleh bangsa Mesir. Hak asasi yang dirampas ditegakkan kembali oleh Allah. Setelah peristiwa Mesir, Allah menjadikan pembebasan dan keselamatan sebagai perhatian khusus. Hak asasi pertama-tama harus diperjuangkan adalah untuk orang yang lemah dan tak berdaya dalam masyarakat. Dasar perjuangan ini adalah tindakan Tuhan sendiri yang melindungi orang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nabi Yesaya sendiri yang menegaskan hal ini, yang dikutip dari Yesaya 10 ayat 1-2. Yang kedua, melalui perjanjian baru.
Dalam kitab suci Perjanjian Baru dapat melihat bahwa semua pewartaan, sikap dan tindakan Yesus Kristus berpihak pada kaum miskin pada zamannya. Banyak perumpamaan yang juga bicara soal perjuangan HAM yang dapat dilihat dari Matius 23 ayat 2-4. Teks prosedur adalah teks yang berisi tips atau langkah-langkah dalam membuat barang atau melakukan suatu aktivitas. Teks prosedur dapat dikenal dengan istilah teks petunjuk. Cara membuat teks prosedur, menentukan topik yang akan dibuat, mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan dan memikirkan langkah-langkahnya, menentukan judul, lalu menyusun teks prosedur secara utuh. Pernyataan umum adalah bagian pembuka dalam teks prosedur yang berisi tujuan yang akan dicapai pembaca jika pembaca mengikuti tahapan-tahapan dengan benar. Cara membuat milkshake Oreo secara manual tanpa blender. Bahan: biskuit Oreo secukupnya, es batu, susu kental manis, es krim, susu UHT dan air. Alat: mangkuk tumpuk, alat tumbuk, gelas, sedotan, plastik dan botol. Cara membuatnya: masukkan Oreo dalam plastik wrap, lalu masukkan ke dalam botol susu kental manis, susu UHT, es batu, air, dan Oreo sudah dihancurkan tadi, lalu kocok dengan keras sampai semuanya tercampur. Lalu di atasnya beri topping es dan siap diminum. Langkah-langkah penulisan teks prosedur kompleks. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama, gunakan kata-kata yang sesuai dengan karakteristik. Yang kedua, pastikan langkah-langkah yang diberikan cukup jelas. Yang ketiga, sesuaikan bahasa yang digunakan dengan calon pembaca teks Anda. Struktur teks prosedur terdiri dari 1. Tujuan, kedua langkah-langkah, yang ketiga penegasan ulang. Tahapan-tahapan: yang pertama berbicara dengan jelas, yang kedua memberikan jawaban yang relevan, yang ketiga peranan bahasa tubuh, yang keempat menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal, yang kelima menghindari uraian yang panjang dan lebar, yang keenam menjadi diri sendiri, yang ketujuh kesempatan untuk mengajukan pernyataan di akhir wawancara. Struktur teks prosedur kompleks. Yang pertama tujuan, kedua langkah-langkah. Terdapat struktur lain. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat sublangkah, kelima struktur jika terdapat bahan dan alat, yang keenam judul, yang ketujuh pendahuluan, ke-8 dan bahan dan alat, yang ke-9 langkah-langkah. Ciri umum teks prosedur kompleks. Yang pertama berisikan langkah-langkah, yang kedua disusun secara informatif, yang ketiga dijelaskan secara mendetail, yang keempat bersifat objektif, yang kelima langkah berkelanjutan dengan penjelasan, yang keenam menggunakan syarat, yang ketujuh bersifat universal, yang kedelapan bersifat aktual dan akurat, yang terakhir bersifat logis. Ciri kebahasan teks prosedur kompleks. Yang pertama, terdapat kalimat imperatif. Yang kedua, terdapat kalimat deklaratif. Yang ketiga, terdapat kalimat integratif. Terdapat bilangan urutan. Yang selanjutnya, partisipan manusia secara umum. Yang kelima, verbal material. Yang keenam, verba tingkah laku. Yang ketujuh, menggunakan kata baku. Yang ke-8, menggunakan konjungsi syarat. Klarifikasi konsumen. Yang pertama adalah konsumen akhir, terdiri atas individu dan rumah tangga yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun untuk dikonsumsi. Yang kedua, konsumen organisasional, terdiri atas organisasi pemakai industri, pedagang, dan lembaga non-profit yang tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan bisnis ataupun meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Analisis pesaing. Yang pertama, menentukan sasaran pesaing. Yang kedua, mengidentifikasikan strategi pesaing. Yang ketiga, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keempat, mengestimasi pola reaksi pesaing. Yang kelima, memilih pesaing untuk diserang ataupun dihindari. Yang keenam, pesaing kuat ataupun lemah. Yang ketujuh, pesaing dekat ataupun pesaing jauh. Yang kedelapan, pesaing berperilaku buruk atau pesaing yang bersifat pengacau. Yang terakhir, merancang sistem intelijen kompetitif, yang merupakan strategi untuk menjaga produk khas olahan daerah atau produk orisinil. Yang pertama, fokus menjaga kualitas produk. Yang kedua, promosi menggunakan medsos dan mengikuti zaman. Yang ketiga,
Melakukan promosi menggunakan media berbayar supaya dilirik banyak pihak. Yang keempat, bekerja sama dengan agen travel supaya para turis atau pengunjung tahu dengan produk khas daerah tersebut. Yang kelima, bergabung dengan banyak komunitas. Yang keenam, melakukan promo di hari-hari khusus. Yang ketujuh, membuat dan menempelkan stiker di dus atau dalam kemasan produk. Yang kedelapan, menggunakan marketplace online. Yang kesembilan, bawa dan masukkan barang jika ada event-event besar. Rencana promosi yang akan dilakukan. Akan dilakukan promosi kepada masyarakat luas supaya produk kita bisa dinikmati oleh semua masyarakat, dan kita melakukan promosi dengan melalui media sosial dan media berbayar, dan juga melakukan banyak kerjasama dengan pihak-pihak besar. Promosi makanan khas daerah. Jika kami memiliki produk keolahan khas daerah kami, akan kami promosikan melalui media sosial, dan juga jika ada event besar, maka kami akan menawarkan produk kami supaya masyarakat berani mencoba produk dari kami, sehingga kami bisa diberikan kepercayaan oleh para konsumen. Pengalaman melakukan promosi yang kita dapat. Pengalaman promosi produk olahan khas daerah tidaklah mudah, karena kita harus berani keluar untuk promosi dan juga harus menjaga rasa dan kualitas produk kita supaya selalu diberikan kepercayaan oleh para konsumen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang geografi. Faktor dinamika penduduk dipengaruhi oleh kelahiran atau fertilitas. Dengan adanya penunjang kelahiran atau pronatalitas, adanya penghambat kelahiran, antinatalitas. Yang kedua dipengaruhi oleh kematian, mortalitas. Dengan adanya penunjang kematian, promortalitas. Dengan adanya penghambat kematian, antimortalitas. Dan yang ketiga, migrasi penduduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi, umur, dan jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Selanjutnya saya akan menghitung pengolahan dan analisis data kependudukan. Yang pertama ada rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Yang kedua, angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan atau angka ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif. Mengidentifikasi sumber data kependudukan. Sumber data adalah segala sesuatu yang diterbitkan oleh badan-badan resmi atau kelompok dan perorangan. Untuk memperoleh data total jumlah penduduk yang ada di Indonesia, kita bisa melakukan dengan cara-cara ini. Sensus penduduk berdasarkan jenis sensusnya. Sensus ini mencakup beberapa sensus, yaitu sensus penduduk, sensus perumahan, sensus industri, dan sensus pertanian. Berdasarkan tempat tinggalnya, sensus de jure, yaitu pencacahan yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di daerah atau negara yang bersangkutan. Sensus de facto yaitu pencacahan penduduk yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang ada pada waktu diadakan sensus berada dalam wilayah atau negara yang bersangkutan. Berdasarkan cara pengumpulan datanya, ada metode householder, metode canvasser. Registrasi penduduk. Registrasi dilakukan dengan cara mencatat peristiwa penting dalam pendudukan. Survei penduduk. Mengidentifikasi permasalahan dampak dinamika penduduk. Terjadinya masalah penduduk dapat diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.
1. Lajunya pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. Jumlah penduduk yang banyak. 3. Tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi. 4. Persebaran penduduk yang tidak merata. 5. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Mengidentifikasi dinamika pendudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Dinamika penduduk adalah perubahan kondisi penduduk yang mengakibatkan oleh beberapa faktor alami, kematian, kelahiran, dan faktor non-alami yaitu migrasi. Dinamika penduduk menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan pemerintah. Setiap negara pada hakikatnya berdiri untuk satu tujuan yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan penduduk. Penduduk yang tersejahtera tercermin dalam kehidupan sosial dan ekonominya yang berkualitas. Perubahan komposisi penduduk atau dinamika penduduk yang sangat berperan bagi keberhasilan pembangunan. Sejarah dunia. Hubungan internasional selama Perang Dunia I ini berlangsung. Hubungan internasional antar negara dilakukan hanya dengan negara-negara sekutunya saja. Sedangkan terhadap negara yang bukan sekutunya, hubungan tersebut hanya dilakukan di medan perang saja. Kepentingan yang dipertaruhkan dan diperebutkan dalam Perang Dunia I adalah kekuasaan dan penguasaan tambang-tambang minyak dan emas. Akan tetapi khusus bagi negara imperialis, negara ini dilakukan untuk mempertahankan hegemoni mereka. Dan dalam Perang Dunia ini, aktor yang paling penting berpengaruh selain militer tentunya adalah para ekonom baik oleh negara maupun swasta dan politikus, karena tanpa adanya ekonomi yang kuat, maka mustahil negara tersebut bertahan dalam peperangan besar atau paling tidak mempunyai sekutu yang memiliki ekonom mapan, yang mana dalam hal ini sangat membutuhkan para politikus yang handal. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Bidang ekonomi setelah Perang Dunia II berakhir. Perekonomian dunia mengalami kekacauan sehingga Amerika Serikat ketakutan pihak komunis akan mempengaruhi negara-negara yang sedang kesulitan. Untuk itu, Amerika Serikat memberikan bantuan atau kredit bagi negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Misalnya melalui program Marshall Plan pada tahun 1947. Akibatnya, paham komunis dapat dibendung di wilayah Eropa Barat. Selain itu, negara Jerman dan Jepang muncul sebagai negara industri besar setelah mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Bidang sosial, munculnya keinginan yang kuat dari sebagian negara di dunia untuk menciptakan perdamaian abadi. Dari tekad inilah muncul lembaga internasional yang berwibawa dalam melakukan perdamaian, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disebut PBB pada tahun 1945. Adapun para pelopor pendiri PBB ialah Franklin Delano Roosevelt dari Amerika Serikat, Winston dari Inggris, dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Hubungan internasional terbentuk hubungan kerjasama utara-selatan dan selatan-selatan. Setelah Perang Dunia II, tidak lagi terbagi atas blok barat dan blok timur, melainkan kelompok utara dan kelompok selatan. Istilah utara dan selatan dalam hal ini lebih bernilai ekonomis jika dibandingkan dengan nilai geografis. Kelompok utara merupakan kelompok negara industri yang maju, memiliki teknologi canggih serta produksi industri yang selalu meningkat. Negara utara meliputi negara-negara yang berada di belahan bumi bagian utara, meliputi Kanada, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman Barat, Italia, dan juga Jepang. Secara ekonomis, mereka memiliki ekonomi yang sangat kuat. Berdasarkan kekayaan alam, negara maju tidak memiliki kekayaan alam yang cukup, tetapi kekurangan tersebut dapat diatasi dengan penguasaan teknologinya. Jadi, mereka juga sangat unggul dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi kurang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Kelompok selatan merupakan kelompok negara yang sedang berkembang atau negara miskin. Negara selatan meliputi negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan seperti kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Secara ekonomis, mereka memiliki ekonomi yang lemah dan mengandalkan hidupnya dengan bidang pertanian. Berdasarkan kekayaan alam, negara
Selatan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah namun kurang didukung dengan adanya penguasaan teknologi. Negara utara cenderung memaksakan model pembangunan mereka terhadap negara-negara selatan. Pelaksanaan tersebut akan mereka lakukan melalui perundingan dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF dan dunia. Rencananya kedua lembaga keuangan ini untuk menolong semua negara di dunia dalam kegiatan pembangunan, tetapi ternyata dipakai sebagai alat oleh negara-negara di utara yang memaksakan model pembangunan yang menguntungkan negara-negara yang kuat. Program yang mereka keluarkan adalah program penyelesaian terstruktur atau Structural Adjustment Program. Dampak adanya program ini maka akan memaksa negara-negara yang mendapat bantuan utang untuk lebih membuka pasar dalam negeri mereka. Kemudian menekankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang yang bisa diekspor. Yang terakhir, ini bisa mengurangi subsidi pemerintah terhadap sektor. Tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan kedamaian dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dan pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menghasilkan resolusi baru berjudul Global Solidarity to Fight COVID-19 di markas besar PBB di New York. Resolusi pertama yang dihasilkan sejak ditetapkannya pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret lalu itu digagas oleh Indonesia bersama Ghana, Singapura, Norwegia, dan Swiss. Resolusi ini menekankan pesan politis tentang pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerjasama internasional dalam upaya mengatasi pandemi global COVID-19. Resolusi PBB menekankan peran sentral dalam bidang kesehatan global dan krisis ekonomi yang disampaikan oleh Swiss, Indonesia, Singapura, Norwegia, dan Ghana, dan adopsi oleh 188 dari 193 negara bagian yang membentuk badan tersebut, kata para diplomat.